Karena kemarin banyak sekali pertanyaan masalah tanah ya. Tanah apa yang cocok buat tanam porang kan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang luar biasa untuk pagi hari ini. Kita di lahan samping rumah ya. Hari ini kita juga lakukan fermentasi juga untuk lahan fermentasi yang tahap ketiga yang ada di lokasinya di samping rumah. Ini sengaja untuk lahan ini sebenarnya tidak begitu luas karena banyak tamu yang datang ke rumah. Biasanya saya bawa ke lahan, karena lahan dengan rumah itu jaraknya cukup jauh. Akhirnya saya putuskan yang di sini ini memang untuk contoh ya, untuk contoh. Nanti kalau ada yang datang tidak usah jauh-jauh, mungkin bisa langsung lihat di sini. Ya, ini saya fermentasi ini pupuk yang mungkin belum pernah saya gunakan, yakni pupuk yang berasal dari kotoran kuda, ya, kotoran kuda. Untuk komposisi kotoran kuda sendiri sebenarnya sudah ada kotoran kuda dan serbuk gergaji kayu ya untuk alasnya ya, karena di kandang kuda itu biasanya sudah ada kayak gitu. Nah, terusan yang sini kita akan gunakan untuk sekam padi, untuk sekam padinya untuk mendukung lagi kita oplos ya, sehingga menjadi media tanam yang bagus ya. Karena kemarin banyak sekali pertanyaan tanah apa yang cocok buat tanam porang kan itu. Ini sebenarnya bagi saya, seperti saya jelaskan kemarin, tanah apapun itu bisa kita tanami ya, kita tanami asal tanahnya itu tidak terendam air. Nah, kalau ada hujan dan air hujan itu bisa hilang, itu kemungkinan tanah itu bisa. Kenapa demikian? Karena tanah itu ialah suatu tempat yang kita akan menaruh media tanam. Nah, media tanam di atas tanahnya itu. Nah, makanya untuk tanaman sendiri itu sebenarnya bukan tanahnya bagaimana. Tanah itu ialah sebagian kecil yang kita manfaatkan untuk media tanam ya, untuk media tanamnya. Sehingga kalau kita sudah bisa menciptakan media tanam yang baik, insya Allah untuk tanamannya pasti akan baik juga. Nah, ini secara lebih dekat ya, nanti akan saya tunjukkan media tanam saya yang di sana. Ini komposisinya sehingga nanti supaya tidak timbul persepsi ya, yang nantinya akan membingungkan, karena banyak sekali yang itu tadi bertanya tanahnya saya cocok atau enggak, tanah saya cocok atau enggak. Ini pada dasarnya itu karena image dari dulu itu ialah tanah yang kita gunakan itu ialah media tanam. Ya, media tanam sebenarnya itu bukanlah tanah. Tanah itu faktor kesekian ya. Yang kita gunakan ialah media tanam. Ingat ya, yang di penjual tanaman hias rata-rata menyediakan media tanam. Nah, media tanam itu akan kita bawa ke pot. Nah, di pot itu baru ada tanamannya. Biasanya tanaman yang ditanam dengan media tanam itu akan maksimal. Nah, tanah ini ialah tempat, ibaratnya kalau kita berpikir ini ialah potnya ya, media tanam kita taruh di atas tanahnya. Nah, baru akan kita tanami, itu akan hasilnya berbeda. Ini ya, saya akan coba tunjukkan untuk pupuk ya, pupuk yang ada, yang kita fermentasi saat ini. Nah, ini dibantu oleh teman kemarin. 1, 2, 3. Nah, ini lebih jelas. Nah, ini untuk pupuknya. Nah, ini pupuknya sudah diaduk sehingga menjadi ini ya, menjadi sebuah media tanam yang luar biasa. Nah, ini antara sekam padi dan pupuk ini kotoran kuda ya, kotoran kuda. Cuman perbedaan saat ini yang saya gunakan untuk fermentasi ini, saya menggunakan obat dekomposer ya, dekomposer yang cukup untuk 1 minggu, diharapkan 1 minggu jadi, karena saya juga mengejar supaya lahan ini bisa saya olah secepatnya, karena nanti kalau
ada tamu yang datang biar bisa melihat untuk gulutannya bagaimana, mengatur jaraknya bagaimana, sehingga tidak perlu saya bawa ke lahan. Karena yang kedua, lahan itu kemungkinan nanti akan kita olah itu bulan-bulan 8 ya. Kalau lahan yang ada di sini ini ini lahan yang sementara kita cangkul ya, karena lokasi lahannya itu cukup sempit. Ini sekitar 100 meter. Ini cuman kita cangkul. Pertama kita cangkul. Nah, harusnya pakai jonder ya. Kalau pengen kedalaman rata-rata standarnya itu sekitar 40 sampai 50 cm. Lahan itu kita cangkul rata. Nah, setelah nanti untuk fermentasi pupuk yang di sana itu selesai, baru kita masukkan di atasnya. Tahap yang kedua, yakni nanti dirotari. Semuanya dicampur ya, dicampur pupuk itu. Dan untuk dolomit ya, dolomit itu kita ingatkan kemarin lagi bahwa ukuran dolomit itu ialah per hektar itu 1 ton untuk 1 angka. Dari angka 5 misalnya mau dinaikkan ke 6 itu butuh 1 ton per hektar. Dan ini kalau misalkan dari 5 diangkat ke 7 berarti butuh 2 ton per hektar. Ya ini untuk tanah ya, nanti dirotari, pupuk nanti dimasukkan semua, dolomit dimasukkan, baru kita rotari. Setelah rotari terjadi, nanti baru ada tahap ketiga, yakni penggulutan. Nanti dibikin gulut-gulut. Nah, sebelum dipasang mulsa, alangkah lebih baiknya kalau di atasnya nanti diserami dulu dengan dekomposer lagi. Ya, dekomposer lagi baru ditutup untuk mulsa. Nah, di sini saya mungkin akan menjelaskan ya dekomposer apa yang kita pakai. Nah, ini saya menggunakan dekomposer dengan merek Ribos ya, Ribos merah yang ini Ribos merah. Dulunya pakai tutupnya merah, sekarang tutupnya hijau semua. Cuman di sini ada tulisan merah. Nah, dekomposer ini ada tulisannya biodekomposer pupuk organik. Nah, 1 liter untuk dekomposer ini merek Ribos ini ya, mampu untuk memfermentasi pupuk sekitar 1 ton ya, 1 ton. Dan untuk Ribos ini tidak perlu menggunakan molase karena bakterinya di sini sudah bakteri bagus ya. Harganya 3 kali lipat ya, hampir 3 kali lipat dari dekomposer yang biasa kita gunakan ya. Tapi ini hasilnya kemarin saya sudah mencoba untuk 1 minggu sudah jadi dan hasilnya lumayan bagus ya. Nih, Ribos merah adalah kultur mikroba yang terdiri dari bakteri perombak senyawa kompleks organik dan sintetis. Nah, bakteri pelarut fosfat dan kalium. Nah, ini ialah bakteri pelarut fosfat dan kalium. Sementara dari kemarin saya tegaskan, fosfat dan kalium itu ialah ya, unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Makanya kalau pupuk belum difermentasi, nah, ini fosfat dan kaliumnya belum bisa larut sehingga belum bisa dimakan tanaman. Nah, itu. Makanya di sini aturan pakainya sudah ada jelas, manfaat dan keunggulan, cara pemakaian dan sebagainya. Ya, 1 liter Ribos merah untuk 1 ton bahan. Nah, ini. Jangan dicampur dengan pupuk kimia, karena ini ialah biodekomposer. Biodekomposer itu artinya pupuk sangat organik sekali, kan itu. Ya, ini kemarin saya sudah coba untuk menggunakan dekomposer itu, dan 1 minggu setelah kita pakai hasilnya sudah luar biasa. Nah, ini kita coba yang di lahan ini karena kita kejar untuk lahan samping rumah supaya nanti dalam 1 minggu ini nanti sudah bisa dikerjakan, sudah bisa ditebar dan gulutan sekaligus mulsa kita pasang ya. Karena dari kemarin itu kita sudah nyatakan bahwa pengerjaan lahan itu masih bulan 8 ya. Nah, bulan 8 itu cukup lama dan banyak juga dari viewer kita yang menanyakan bagaimana cara mengolah lahan. Nah, ini kita coba untuk bikin dulu ini sebagai contoh ya, contoh untuk mengolah lahan yang baik bagaimana di sini. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.